Horas, selamat datang kembali di kanal kami Belige Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan dan hobi literasi, cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup sebagai programmer ya. Oke, pada tutorial ke-48 ini kita masih membahas dasar-dasar Java, Java Core ya, di mana kita akan membahas eh, inheritance multilevel. Ya, inheritance multilevel atau dalam bahasa Indonesianya kira-kira pewarisan berjenjang ya, atau pewarisan level jamak gitu. Oke, di sini kita akan melihat ya, akan menciptakan diagram seperti ini. Oke, nah ini multi level inheritance ya, di mana kita akan, karena konsep dari inheritance ya, kita telah mempelajari kemarin bagaimana abstrak itu, kelas abstrak itu diwarisi oleh dua kelas anak ya, pada tutorial yang ke-47, di mana saat itu kita terlalu banyak kode yang berulang ya, jadi tidak mengenal apa konsep reusability-nya atau pendaur ulangan kodenya, kurang di apa ya, diberdayakan. Nah, di sini kita berdayakan, di mana di sini kita memiliki apa namanya, sebuah kelas induk atau kelas basis ya, akun bank. Nanti kita buat abstrak ya. Kalau nggak abstrak sama saja, tapi akan lebih kompleks rasanya jika abstrak ya. Untuk mengenal lagi konsep kelas abstrak. Nah, di sini karena dia kelas abstrak, maka dia memiliki salah satu atau lebih ya metode. Oh, salah ini. Ini metode abstrak ya, tanpa tubuh, tanpa implementasi. Jadi cuma signature-nya saja. Artinya di sini ada modifier dan tipe data nilai baliknya double. Terus di sini ada parameter double-double. Nah, ini signature dari metode abstraknya ya. Jadi karena dia metode kelas abstrak, dia harus memiliki salah satu ya metode abstrak yang akan nanti diimplementasikan pada kelas-kelas anak dan kelas cucunya ya. Terus di kelas abstrak ini kita akan memiliki satu buah konstruktor dua parameter ini nanti yang akan nanti diwariskan kepada kelas anak dan kelas cucunya. Terus di sini juga kita memiliki tiga buah variable instance ya, private, yang juga nanti diwariskan kepada kelas anak dan kelas cucunya. Ya, variable instance. Dia private berarti kita untuk mengakses ini atau mengubah, kita perlu getter dan setternya. Ya, getter dan setter. Kemudian di kelas intermediate atau intermediate class atau kelas anak ya, di sini kita memberikan nama kelas akun biasa ya. Ini kelas konkret, bukan kelas abstrak, di mana karena dia mewarisi ya, extends mewarisi kelas abstrak, maka dia harus mengimplementasikan atau mendefinisikan setiap metode abstrak pada kelas induknya ya. Nah, di sini dia apa namanya? Dia implementasikan ya. Yang di sini kosong abstrak. Nah, di sini diimplementasikan ya dengan signature tipe nilai balik sama double, dan di sini double, dua buah double ya. Signature harus sama. Dan di sini dia di kelas biasa ini dia akan memiliki 1, 2, 3, 4 ya, 4 sebuah konstruktor 4 parameter ya, nama, akun, suku bunga dan double. Nah, di konstruktor dari kelas anak ini dia akan mewarisi atau memanggil konstruktor dari kelas induknya, yaitu kelas akun bank ya di sini. Nah, oke. Jadi konstruktornya dia nanti akan memanggil konstruktor dari superkelasnya atau kelas basisnya, kelas anak ya, kelas nenek atau base class dalam apa istilah ilmiahnya ya di multi level inheritance ini. Kemudian akun di kelas cucu atau derived
kelas itu kita memiliki akun premium ya, nama kelasnya, dia mewarisi extends kelas anak ya. Ya, karena dia mewarisi kelas anak ya, akun biasa di mana akun biasa juga mewarisi kelas abstrak, maka dia harus mendefinisikan atau mengimplementasikan metode abstrak pada kelas yang diwarisinya yang dari awal nih, yaitu metode situng saldo ini ya. Jadi di sini dia mendefinisikan juga metode hitung saldo versinya dia sendiri ya. Dan di konstruktor dia memiliki satu, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 parameter di mana dia memanggil konstruktor dari induknya dia. Induknya dalam hal ini adalah akun biasa ya. Jadi dia memanggil konstruktor dari kelas akun biasa. Oke, di sini. Dan ingat pewarisan juga bukan hanya mewarisi metode, tetapi dia juga mewarisi variabel instansnya ya. Jadi ini diwariskan ke akun biasa ya, variabel instance dari abstrak ya, kelas akun bank diwariskan kepada akun biasa dan semuanya itu variabel instance pada akun bank dan akun biasa diwariskan kepada akun premium. Jadi Anda tidak perlu lagi menciptakan apa namanya variabel-variabel instance yang sudah ada pada kelas nenek maupun kelas anak ya. Jadi kelas cucu tinggal pakai gitu. Tapi syaratnya adalah karena dia kelas anak ini atau kelas intermediate ini mau mewarisi kelas abstrak, maka kelas cucu juga wajib untuk mendefinisikan atau mengimplementasikan metode abstrak pada kelas neneknya ya, versinya dia. Oke, gitulah konsep dasarnya ya dari apa yang akan kita implementasikan di eh, apa proyek kecil-kecilan ya, proyek ecek-ecek lah ya pada tutorial ini ya, agar konseptual saja. Oke, inilah apa kita berjenjang ya. Jika ini kelas konkret ya tanpa abstrak, maka kelas anaknya yang lain tidak perlu mengimplementasikan metode konkret di sini ya. Maka kalau ini konkret, maka dia tidak boleh memuat kelas abstrak metode abstrak ya. Oke, jadi tidak ada kewajiban kelas anak dan kelas cucu untuk mengimplementasikan metode konkret yang ada pada kelas neneknya ya. Oke, tapi untuk kasus ini agar lebih memahami apa itu metode abstrak dan kelas abstrak, kita buat aja kelas nenek ini menjadi abstrak. Agar kelas anak dan kelas cucunya wajib mengimplementasikan metode abstrak pada kelas neneknya. Oke, gitu kira-kira konsepnya. Sekarang kita masuk ke program ya. Program kita ciptakan sebuah paket, namanya paket waris multi level gitu. Di level ya. Oke, di sini terus ciptakan sebuah kelas nenek ya, namanya kelas akun bank. Oke, di sini ya, kelas akun bank. Kita import dulu untuk util dari kelas paket util untuk date ya, untuk tanggal. Oke, karena kita di sini ingin menciptakan metode abstrak di dalam kelas nenek ini, maka kita kasih kata kunci abstrak ya. Nah, artinya dia memuat sebuah satu atau lebih metode abstrak nanti. Oke, kita buat private instance-nya, string nama, ya. Terus, nah, misalnya nomor akun, seperti sebelumnya ya, pada part 7, date, tanggal diciptakan misalnya. Oke, ini variable instance pada ini ya, akun bank ya. Oke, seperti yang Anda kenal ketahui pada part 47 bahwa ah,
Kelas abstrak itu tidak bisa dibuat untuk menciptakan objek ya. Cuma dia hanya bisa dibuat untuk menciptakan referensi saja, variabel referensi. Dan konstruktor dipakai pada kelas abstrak bukan untuk menciptakan objek, tetapi untuk menginisialisasi variabel instansnya saja. Oke, di sini konstruktor langsung saja dua param ya. Kita taruh protected juga bisa untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Public juga bisa ya, tapi nggak apa-apa. Protected biar terbiasa akun, bank ya. Terus dua parameter, integer, akun. Oke, ini oke kita buat nama sama dengan parameter nama. Masukkan dis nomor akun dengan nomor akun ya. Terus yang ini nggak usah diciptakan, langsung aja variabel tanggal diciptakan itu dari objek date. Oke, nggak perlu parameter untuk sederhananya ya. Nah, ini dia kita memiliki konstruktor dua param ya, seperti yang ada pada diagram kita ini ya. Untuk abstrak kemudian apa lagi? Oh, karena dia kita apa namanya private di sini kita ciptakan getternya, setternya ya, setter. Ini metode konkret ya. Metode konkret salah satu contoh metode konkret untuk var instance nama misalnya. Kita buat public agar bisa diakses pada kelas lain. Ring ma terus return di titik nama. Oke. Public string get name return this nama. Oke. Sini titik koma ya. Terus setternya public void set nama string nama. Terus di sini di titik nama sama dengan nama. Oke. Terus getter dan setter untuk var instance nomor akun. Oke, public di integer get nomor akun. Terus kita ciptakan return this nomor akun sama dengan return gini saja ya, karena dia adalah getter. Oke, public void set nomor akun, integer nomor akun, terus di sini dis titik nomor akun sama dengan variabel apanya masukannya. Oke, getter dan setter untuk var instance ini titik koma. Kemudian apa? Uh, public ya, dia tipe datanya date. Oke, get tanggal diciptakan, return this tanggal diciptakan ya. Terus setternya public void set tanggal diciptakan, date tanggal aja. Terus situ di tanggal diciptakan sama dengan tanggal ya. Oke, di sini titik koma. Oke, ini dia getter dan setter untuk ketiga variabel instance pada kelas abstrak akun bank ya. Jadi dia metodenya metode konkret semua karena punya tubuh, punya implementasi katanya ini ya. Nah ini. Oke, ini metode getter dan setter yang merupakan metode konkret ya.
Terus selanjutnya kita ciptakan metode abstraknya. Ya, di sini kita lihat tadi public abstract hitung saldo. Ya, public abstract nilai baliknya double ya signaturenya. Terus hitung saldo parameternya dua ya, katakan saja A dan B. Oke, ini dia tanpa tubuh ya, tanpa apa namanya, tanpa implementasi. Nah inilah kelas apps kita ya, akun bank yang nanti ini akan diwariskan oleh kelas anak dan kelas cucu. Ini juga nanti bisa dipanggil untuk kelas anak ya, eh, konstruktornya. Dan ini jika diperlukan nanti bisa membaca variabel instance nama dan menetapkannya pakai setter. Ini juga get akun, getter dan setternya jika diperlukan ya. Oke, karena inilah konstruksi dari sebuah kelas ya perlu getter dan setter dan metode-metode lain. Oke, oke gitu ya. Hmm, sekarang kita menciptakan apa namanya kelas anaknya ya. Kelas anaknya namanya akun biasa. Oke, sini ya dari ini dia mewarisi kelas abstrak. Oke, extends akun bank ya. Oke, akun bank ya dia akan memiliki variabel instansi sendiri ya dua ini dan dia menciptakan konstruktor tuh, empat parameter dan mengimplementasikan kelas metode abstraknya yang diwarisi dari si kelas abstrak akun bank ini ya. Nah, harus mengimplement ini ya tanda merah kata si IDE kita ini dulu. Terus dia memiliki variabel instan sendiri ya namanya suku bunga. Oke, terus double ini juga saldo yang memiliki variabel instan sendiri. Terus kita ciptakan konstruktor empat paramnya ya, menciptakan objek baru dari ini si akun biasa ya. Oke, di sini maka kita ciptakan nama kelasnya konstruktor sama dengan nama kelas. Terus integer nomor akun, double suku bunga, terus dan double saldo. Oke, di sini kita panggil ya apanya? Konstruktor dua param dari kelas induknya ya. Ini nama ya. Nama dan nomor akun. Oke, panggil dia. Terus yang sisanya ya pakai penugasan ya dari parameter masukan. Oke, ini dia konstruktor empat param ya. Yang dia memanggil konstruktor dua parameter dari si akun bank kelas abstrak tadi. Oke. Setelah itu apa lagi? Getter dan setter lah ya. Karena dia memiliki variabel instan sendiri. Oke. Getter dan setter untuk var instance suku bunga. Atau diperlukan kan oleh kelas client atau kelas driver. Public double get suku bunga. Oke. Return this suku bunga. Oke, setternya public void set suku bunga, terus dia double ya parameternya suku bunga, terus di sini this.
Suku bunga adalah parameter masukannya ya. Oke, satu lagi getter dan setter untuk var instance saldo public seperti biasa double get saldo return this titik saldo. Oke, terus public void set saldo double saldo terus this saldo sama dengan saldo. Oke, ini getter dan setter untuk variable instance dari kelas anak ya. Nah, dia belum mewaris apa mengimplementasikan metode abstrak dari akun bank, makanya dia itu dikasih indikator merah error ya oleh si IDE-nya, IDE, IntelliJ. Oke, sekarang kita saatnya mengimplementasikan metode abstrak ya pada kelas nenek. Itu hitung saldo. Oke, sekarang kita buat aja dia ini ya signature tadi tipe nilai baliknya double, terus namanya hitung saldo, parameternya dua, kita taruh ya di sini suku bunga double saldo. Oke, sini hanya kita langsung return misalnya ya, ini misalnya cek ini satu misalnya tambah suku bunga dikali saldo ya. Nah, ini hitungannya. Suku bunga ini modalnya saldonya ini tambah suku bunganya 0, sekian maka dikali saldo semua. Oke, ini diberikan tanda apa nih? Implements ya. Jadi di atas sudah tidak ada tanda merah lagi ya, indikator merah. Oke. Oke, setelah itu apa lagi kita? Ini apa merahnya nih? Akun biasa is never used. Oke. Terus kita membuat mengoperate to string ya. Override to string nanti agar dipanggil langsung ketika menampilkan objek tersebut. String to string. Oke, itu buffnya langsung saja return. Ya, return biasa di sini. N nomor akun kita pakai. Oke, this get nomor akun ini dari supernya ya, dari akun banknya ini kita baca apanya, getternya dari apa namanya, dari si kelas nenek ya. Terus tambah nama di titik get nama tanggal diciptakan. Oke, terus apa suku bunga. Suku bunga terus apa lagi, saldo awal di titik get saldo ya. Terus yang terakhir hmm, saldo plus bunga.
Kita pakai hitung saldonya ini. Oke, yang di apa adalah di suku bunga atau get suku bunga bisa sama saja. Pakai getter juga, langsung pakai variable instance-nya juga boleh ya. Terus di sini variabel satunya get saldo juga bisa ya. Saldo juga bisa. Nah, mana-mana pilih langsung karena kan di dalam kelasnya ya. Oke, tapi ya ini aja biar agak terbiasa pakai getter. Oke, ini kasih. Oke ya, ini dia untuk akun biasa. Ya, ini dia. Nah, akun biasa kita sudah membuat variabel instance 2, terus konstruktor parameternya yang memanggil konstruktor 2 parameter dari kelas nenek. Terus ini mengimplementasikan dari metode abstrak ya. Oke, yang sekarang kita ini apa sih error nih? Oke, nanti saja ya. Siapa tahu hilang sendiri karena dia bilang tadi apa ini? Problem. Akun biasa is never used expected ini. Oh ini. Oke, kurang titik koma ya. Karena satu baris dia jadi kelihatan ini ya. Biasanya kalau begini langsung kelihatan. Tapi untuk hemat ruang ya. Koma statement pada apa namanya? Pada Java itu harus diakhiri dengan titik koma. Terus kita buat lagi kelas cucu sekarang. Akun premium. Oke, dia mewarisi akun biasa ya, kelas anak. Oke, di sini. Oke, akun premium itu memiliki satu sendiri ya, variable instance sendiri. Bunga plus. Oke, ini dia. Nah, ini. Oke, eh, private double bunga plus. Oke, terus kita buat konstruktor 5 param ya. Nah, di sini kita buat akun premium, string, nama, integer nomor akun, terus double suku bunga, double bunga plus dan double saldo. Oke, di sini. Terus kita panggil kelas supernya berarti kelas anak ya, akun biasa. Di situ nama, akun, suku bunga, dan nomor akun ya di atas. Akun, suku bunga, dan saldo. Oke, ini kita panggil dari kelas anaknya ya, kelas si anak atau bapaknya si akun premium atau anaknya akun bank ya, namanya akun biasa kita panggil ini konstruktornya dia untuk menginisialisasi objek dari akun premium nanti ya. Oke, karena ini nggak ada di sini, kita buat sendiri, tugaskan sendiri dari parameter itu. Plus sama dengan parameternya ya. Parameter masukan. Oke. Nah, karena kita memiliki apa sendiri, satu buah per instance, maka kita buat getter dan setternya untuk per instance bunga plus ya public dia double get bunga plus terus return this bunga plus ya. Oke, setternya set bunga plus double bunga plus this bunga plus sama dengan parameter masukannya. Oke, inilah getter dan setter ya. Ini lupa lagi titik koma. Oke,
inilah getter dan setter untuk variable instance yang spesifik pada kelas cucu ya, bunga plus. Kalau kelas anak tadi suku bunga dan saldo, kelas nenek itu nama, nomor akun, dan tanggal diciptakan ya. Nah, setelah kita getter dan setter, kita implementasikan. Wajib ya kelas anak, kelas cucu juga wajib mengimplementasikan metode abstrak pada kelas yang diwarisinya. Sampai kelas nenek dan super nenek ya. Kalau ada, wajib. Oke, kita implementasikan metode abstrak dari kelas nenek akun bank. Oke, sekarang public apa tadi double terus hitung saldo namanya. Oke, double suku bunga double terus double apa tadi saldo salah posisi. Oke, terus di situ kita return saja langsung tanpa penugasan ya, biar hemat. Satu tambah suku bunga ditambah kita kasih plus karena dia premium ya, dikasih dikali saldo. Oke. Oke ya, ini udah suku bunga dari parameter masukannya, saldo juga. Nah, suku bunga plus ini dibaca dari variable instance-nya ya. Terus kita override lagi, override public to string ya, mirip ini. Kita copy aja biar cepat. Nah, ini oke, di sini ya, akun nama tanggal diciptakan ya, terus suku bunga, terus di sana ada saldo awal, ada spesifik dia, suku bunga, terus di sini kita tambahkan yang variable instance-nya dia, bunga plus ya, plus maka get suku, get bunga plus ya. Oke, ini dia. Oke, gitu ya untuk ininya. Ini ya gue nomor akun dia diwariskan dari nenek. Ini dari nenek dan dari nenek ya. Kalau ini dari anak atau si bapak ya. Intermediate class. Kemudian ini juga suku bunga, get bunga plus ini dari dirinya sendiri, get saldo itu dari si bapak atau anak dari si nenek ya. Ini akun biasa. Ini dari akun biasa dan akun biasa. Kalau ini dari dirinya sendiri, terus ini dari si nenek ya, getter dari si nenek. Oke, gitu kira-kira ya. Oke, Anda juga bisa kasih super di sini ya, kalau nggak salah ya. Super juga bisa ya. Super, 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 ini dis, super, super, super bisa ya. Ini, misalnya Anda ganti ini dari, oke, bisa juga. Oke, terus ganti aja biar pakai dis lebih. Nah, kita tambah lagi sekarang uji ya. Misalnya kelas usernya uji multi level misalnya. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan ya. Hmm, buat entry point-nya dulu. Static void main bring args. Oke, di sini kita menciptakan objek
kelas akun si anak atau akun biasa ya. Maka akun biasa ya, variabel akun biasa namanya akun B. Kita kasih akun biasa parameter konstruktornya dari akun biasa itu 4 param ya. Langsung kita ciptakan aja namanya, nama, misalnya, terus nomor akun sembarang, terus suku bunga 0,15 misalnya, terus saldonya ya, hanya ini nah 500 juta, 53.000 ya. Oke, nah ini dia. Ini variabel dari si kelas anak dipakai untuk merujuk ke kelas anak ya, dirinya sendiri ya. Ini variabel referensi. Nah, ini kan artinya diciptakan sebuah variabel referensi kelas akun biasa yang akan menunjuk objek dari eh, kelas objek kelas akun biasa ya. Artinya itu. Oke, sekarang kita panggil toString-nya out println akun B. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, di sini langsung ditampilkan ya, nomor akun, ya, nama, tanggal diciptakan, suku bunga, saldo awal, dan saldo plus bunga ya. Ya, oke. Jadi itulah dia akun biasa tadi. Konstruktornya adalah memanggil konstruktor dua parameter dari si nenek ya, konstruktor nenek ya, walaupun dia abstrak, dia memiliki konstruktor untuk menginisialisasi variabel instansnya ya. Bisa, tapi dia tidak bisa menciptakan objeknya. Ya, objek dari kelas abstrak tidak bisa. Oke, di sini pada akun biasa kelas anak ditampilkan ya. Ya, toString-nya. Oke, langsung dihitung saldo plus bunga ya. Nah, di sini hitung saldo, get suku, dan ini yang merupakan implementasi dari metode abstrak pada kelas nenek. Oke, itu dia apa namanya pewarisan satu level kita lakukan ya. Terus di sini juga bisa kita misalnya menciptakan ya karena pewarisan menciptakan eh, apa namanya variabel referensi kelas akun bank kelas nenek ya, nenek atau akun bank untuk menunjuk ke objek kelas anak ya, atau akun biasa. Oke, biar ada penjelasannya ya, beda. Oke, ini copy. Oke, di sini kita ciptakan variabel kelas nenek akun bank ya. Oke, di sini. Oke. Terus di sini namanya akun nenek. Akun nenek ya. Gitu. Ini di komen dulu. Ya. Terus kurang kurung kurawal. Oke. Ya, sekarang kita ciptakan variabel referensi kelas nenek yang dipakai untuk menunjuk ke objek ya, objek dari kelas anak-anaknya ya. Nah, di sini variabel kelas nenek ya, akun bank, dia menunjuk ke kelas objek kelas anaknya ya. Objek kelas anak yang diciptakan dengan apa konstruktor 5 param, bisa nggak gitu kan? Kita jalankan.
Oh, ternyata bisa kan ya. Jadi artinya variabel referensi kelas neneknya bisa atau kelas induk bisa mengakses objek dari kelas anaknya ya. Oke, gitu. Terus kemudian Anda juga bisa mengakses getternya, misalnya setternya ya, akun N ini, terus kelas si apa namanya si nenek ya, dia bisa nggak mengakses eh, set, kalau setter untuk dirinya sendiri jelas bisa ya set nama akun dan set nama ini ya. Oke. Nah, misalnya set nama akun diubah. Nah, terus kita tampilkan lagi. Oke. Nah, ini jalankan. Oke, berubah ya. Nomor akunnya pertama adalah ini menjadi ini ya. Oke, itu untuk mengakses setter pada kelas abstrak. Kalau dipakai untuk mengakses setter untuk kelas anak bagaimana? Set dia bunga plus bunga suku bunga dan saldo bisa nggak? Set apa setternya? Set saldo dan suku bunga ya. Set saldo, set saldo misalnya eh, kasih komentar di sini nggak dikenali ya. Jadi akun referensi kelas apa namanya kelas nenek itu tidak bisa mengakses metode setter atau mitokondrit dari kelas anaknya ya. Oke. Sekarang Anda juga bisa bereksperimen ya, misalnya ini di komen, terus di sini kita pakai ini. Nah, oke. Referensi kelas anak untuk menunjuk ke kelas anak ya, menunjuk objek dari kelas anak. Sekarang akun B ini bisa ya mengakses metode konkret pada kelas nenek atau kelas yang diwarisinya ya. Oke. Nah, ini bisa ya. Oke, jalankan. Nah, oke. Di sini akun berubah ya. Anda juga referensi kelas anak itu bisa juga dipakai untuk ini ya. Ya, jadi Anda harus bereksperimen ya untuk memahami konsep pewarisan itu. Oh, bagaimana kalau saya ciptakan referensi kelas induk atau referensi dinya sendiri ya. Nah, kalau ini kan referensi kelas anak menunjuk ke objek anak, maka dia bisa mengakses eh, setter dari kelas induknya dan misalnya tadi apalagi setternya, oh set nama misalnya dari kelas induknya. Oke, namanya tadi Vivian Syahan, jadi ganti Maruluk. Misalnya ya, kita jalankan. Nah, ganti ya, jadi Vivian Syahan nih ganti jadi Maruluk Ruk 2 gitu ya. Jadi itulah ya di sini misalnya var var anak atau akun biasa bisa mengakses metode konkret ya getter atau setter pokoknya sembarang metode konkret ya yang memiliki implementasi dari kelas nenek akun bank ya. Nah, gitu jadi Anda bereksperimen ya untuk memahami konsepnya. Kemudian ini kita centang dulu, kita komen, terus kita ciptakan objek kelas cucu akun premium ya. Oke, akun premium ya.
Akun P, kasih nama akun P. Oke, akun premium ya. Jadi dia variabel kelas cucu menunjuk ke objek kelas cucu juga ya, objeknya sendiri. Ya, oke, di situ ada tuh, dua, tiga, 6 parameter ya. Bunga plus apa tadi parameternya? Bunga plus dan saldo. Oke, bunga plusnya di sini 0,05% misalnya. Oke, ini dia ya. Oke, ditampilkan. Ya, ini untuk kelas dari objek dari kelas anak dan ini objek dari kelas cucu ya. Oke, namanya sama, ininya sama. Terus di sini ada tambah bunga plus ya. Kalau di sini nggak ada, variabel instansinya nggak ada. Nah, di sini ada. Sehingga perhitungannya saldo plus bunga itu beda ya, beda dikit. 612 menjadi 639, nah, sekian ya. Nah, ini. Oke, gitu. Ini juga bisa Anda kasih nama beda ya, karena objeknya beda. Sana suku bunga misalnya. Oke, di sini 350 juta atau 50 ribu ya. Oke, jalankan. Nah, ini dia. Oke, ini untuk kelas cucu, ini kelas anaknya ya. Oke, gitu ya. Cara pewarisan multi level di sini juga Anda akun apa namanya? eh, Variabel referensi cucu ya atau akun premium bisa mengakses metode pada kelas akun anak ya kayaknya ini. Ah, guys. Uncommon. Oke. Di sini misalnya set nomor akunnya dari 323 menjadi 3235, namanya misalnya menjadi nama lain. Oke, akun P ya. Akun P. Oke, ini komen saja dulu. Ah, apa yang terjadi dia? Variabel referensi cucu mengakses metode konkret dari kelas nenek ya. Bisa ya namanya menjadi apa? Terus nomor akun jadi 3235 ya. Itu bisa. Oke, Anda juga bisa mengakses kelas anak ya, variabel cucu. Misalnya ini, cucu kemudian bisa mengakses misalnya kelas anak atau kelas akun biasa. Oke, ini set apa dia di situ set set saldo. Nah, ya kan set saldo itu kan dari akun biasa ya. Ini set set saldo dan set suku bunga ya. Dalam kasus ini set suku bunga aja. Oke. Oke, set saldo ya. Set saldo menjadi misalnya tadi berapa? Situ ini ya. Jadi misalnya diubah. eh, Oke. Hmm, Ini usaha dulu. Oke, jalankan. Nah, di sini saldonya menjadi 36 ya. Sebelumnya di sini ya kita pakai setter dari kelas si anak atau akun biasa ya. Itu menjadi berganti ya. Jadi variabel referensi cucu ya atau akun premium dia bisa mengakses semua metode konkret dari kelas nenek mau kelas nenek akun bank maupun kelas bapaknya ya.
atau kelas anak di sini dalam konteks multi level. Nah, dia bisa mengakses semua metode variable instance ya, metode dan variable instance dari kelas nenek dan kelas anak ya. Jadi itulah eh, apa namanya eksperimen-eksperimen kita terhadap konteks ini ya, eh, multi level inheritance. Jadi Anda harus terus bereksperimen. Oh ini nggak boleh, ini bisa gitu ya. Eksperimen aja kalau cuma untuk baca dari blog atau dari ini nonton YouTube orang mungkin nggak paham. Tapi kalau bereksperimen sendiri nanti paham sendiri. Oke, ini kita kasih komen. Oke, ini kita bisa juga ini kita eksperimen lagi. Ya ini komen. Oke, ini bisa juga menciptakan menciptakan apa tadi ini menciptakan variabel referensi klien nenek akun bank untuk menuju objek kelas cucu. Akun premium ya. Oke, ini akun premium, maka kelas anaknya kita jadikan ini referensi kelas anak. Oke, menuju ke objek dari eh uh, variabel referensi kelas nenek ini dipakai untuk mereferensi objek kelas cucu. Ya, bisa. Nah, ini dia bisa ya. Oke. Cuma apakah variabel referensi kelas nenek ini bisa mengakses yang lainnya? Bisa ketika dia menunjuk ini apa yang biasa diakses? Oh, set get no akun, nomor akun, nama dan ini ya, set nomor akun misalnya. Bisa dia set nomor akun itu adalah hmm, punyanya dia sendiri ya, nomor akun dan get nama setter dari si nenek ya. Setter dan getter dari si nenek dia bisa karena dia variabel referensi si nenek ya. Kalau dia ke dipakai untuk variabel referensi kelas nenek ini dipakai ke mengakses getter dan setter pada kelas anak bisa nggak gitu. Misalnya set eh, apa di sini set suku bunga ya nggak mau dia ya. Oke, nggak mau ya. Jadi jika kita menciptakan variabel referensi nenek, dia hanya bisa mengakses si punya si nenek saja ya. Kalau si anak tadi ya kita ciptakan ya juga begitu ya. Jadi Anda harus hati-hati variabel referensi apa yang Anda pakai untuk menunjuk kelas objek anak atau si cucu ya. Ini oke. Sekarang bisa tidak Anda menciptakan referensi kelas anak ya untuk menunjuk kelas cucu, objek dari kelas cucu ya. Nah, oke ini. Oke, akun B apa nih? Dari atas. Navigate previous declare akun B. Oh, dia akun apa dia? Kelas akun anak. Nah, oke. Nah, sini juga Anda bereksperimen. Oh, ternyata bisa ya. Ya. Jadi referensi kelas anak ya akun biasa bisa dipakai untuk menunjuk ke kelas objek dari kelas cucu atau akun premium. Nah, sekarang si akun anak ini bisa nggak membaca metode? Ah, ini dia. Hanya bisa membaca get nomor akun, get suku bunga, hitung saldo, set. Nah, ini semua bisa dibaca ya. Nah, ini dia. Get nomor akun, suku bunga ya. Di sini bisa akun. Oke.
Misalnya akun anak get nomor akun ya. Nah, di sini get nomor akun misalnya. Bisa. Apa dia? Add into first format to. Oh, get akun ya. Ini set nomor akun. Oke. Sekarang kita panggil ah, berubah tidak gitu ya. Nah, ini jadi 68. Nah, gitu ya. Jadi kelas si anak ini variabel kelas anak itu bisa mengakses eh, ya kelas anak bisa mengakses set nomor akun ya. Jadi set nomor akun itu adalah metode setter di kelas eh, si ini ya, si akun bank si nenek ya bisa. Tapi jika Anda menciptakan tadi dari akun premium ya, variabel referensi kelas cucu ya, referensi kelas cucu ke kelas akun cucu misalnya. Nggak mau dia ya. Ya, coba akun cucu. Oh, mau dia. Oh, gitu ya. Karena tadi berarti hanya kita pakai objek yang sama ya, tidak kasih ini, tidak kasih beda nama objek ya. Jadi akun cucu ya, akun di sini akun coba akun bank ya, mau nggak? Nggak mau ya. Akun bank mengakses setter pada kelas neneknya. Kalau akun ya akun mau dia ya. Oke, kalau dia akun premium, akun si bapak, bisa dia mengakses ke akun apa setter dan getter atau metode konkret dari kelas si nenek. Tapi kalau kita ciptakan akun premium, ini akun cucu. Bisa dia menciptakan mengakses juga. Tapi kalau kita buat akun si nenek, bisa kalau akun premium, akun cucu. Oh, bisa ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jika Anda kesimpulannya jika Anda menciptakan objek kelas tadi, objek dari kelas anak ya, oke, dia bisa mewarisi ya variabel objek kelas anak menuju ke kelas anak, maka dia bisa mengakses ini semua metode atau variabel instance lewat setter dan getter dari kelas dari si nenek ya. Tapi ketika Anda menciptakan objek tadi objek dari akun biasa tapi ditugaskan kepada variabel apa variabel referensi si nenek maka Anda hanya bisa mengakses metodenya pada si nenek tetapi tidak pada si anak ya jadi itu jadi Anda apa namanya eh, bereksperimen saja ya pada ini jadi intinya tadi jika ya Anda menciptakan variabel cucu, maka semua metode dan variabel instance pada kelas anak dan nenek juga bisa Anda akses ini kalau pakai akun premium atau kelas cucu ya. Semua bisa dikenali ya, misalnya. Nah, di sini. Nah, semua bisa dikenali ini set saldo, get akun, set akun. Nah, ini semua bisa dikenali ya. Semua karena dia mewarisi semua metode ini ya. Metode dan variabel instance dari kelas anak dan kelas cucu. Tapi ketika Anda membuat objek dari akun premium, ya, tapi ditugaskan kepada variabel si akun nenek, ya, misalnya variabel objek dari akun
akun bank, maka Anda bisa lihat sendiri di sini dia hanya bisa mengakses ya, set nomor akun, get nomor akun, get nama yang ada pada si apa namanya akun bank ini ya atau kelas nenek ya. Jadi itulah apa namanya cara Anda bereksperimen. Oh, saya ingin apa, maka saya menugaskan ke variabel referensi apa, si kelas, anak, cucu, atau si nenek gitu ya. Jadi ini penting di sini ya. Tapi banyak yang paling banyak digunakan ya menciptakan objek dari si cucu ya dengan ditugaskan kepada variabel referensi si cucu agar bisa mengakses semua apa namanya yang milik dari si nenek dan si bapaknya ya. Itu kira-kira cukup ini rumit tapi ini ya namanya menarik ya untuk bereksperimen ya. Bagaimana kita menciptakan objek dari sebuah kelas dan ditugaskan ke variabel kelas apa itu perlu Anda eksperimen sendiri ya karena dengan eksperimen itu pemahaman Anda akan lebih ini ya. Tapi karena kita memiliki apa namanya ide yang sudah smart ya ini seperti IntelliJ ini jadi ketika kita menciptakan objek dan ditugaskan ke variabel anak, cucu atau nenek itu dia bisa ketika kita klik misalnya ini nama objek yang diciptakan dia langsung titik langsung tahu mana yang ini ya yang bisa diakses. Jadi dengan pertolongan ini jadi nggak perlu dihafal aja, cuma butuh eksperimen yang sama seperti tadi misalnya di sini kita tugaskan ke akun biasa atau anak, apakah akun ini bisa mengakses apa saja. Nah ini paham ya. Terus ketika dia ditugaskan ke variabel si nenek, variabel si nenek, maka ini misalnya akun nenek. Oke, mana saja. Nah, ya. Ini saja yang bisa diakses gitu kira-kira ya eksperimen dari kita. Semoga dengan ini pemahaman Anda apa namanya agak terupgrade dikit ya. Karena memang tanpa bantuan ini si IDE kita juga bingung. Tapi biasanya supaya tidak bingung ya ciptakan saja objek dari kelas tersebut ke variabel referensi kelas yang bersangkutan biar jangan bingung ya. Oke, itulah yang dilakukan banyak orang. Oke, sekian dulu eh, apa namanya tutorial dari kami. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari video ini. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Balige Academy di Kota Balige, Sumatera Utara. Horas.